Teman-teman penasaran tidak sih kenapa para astronot dapat terbang di luar angkasa tetapi tidak dengan di bumi ya? Hal ini berkaitan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hukum Newton tentang gravitasi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Cika Fatisasi Santosa. Hari ini kita akan belajar mengenai soal dan latihan hukum Newton tentang gravitasi. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tidak dapat terbang seperti astronot di luar angkasa karena semua benda yang berada di atmosfer akan ditarik oleh bumi. Faktor ini dikenal dengan gaya gravitasi. Setelah penemuan adanya gravitasi yang ditemukan Isaac Newton, seorang ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman, yaitu Johannes Kepler, berhasil menemukan 3 hukum mengenai pergerakan planet dalam tata surya. Dalam hukum Kepler ini, berkaitan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Jadi, hukum Kepler merupakan dasar dari hukum Newton yang akan kita bahas. Berikut adalah bunyi hukum Kepler. Nah, berdasarkan materi dan rumus tadi, mari kita bahas latihan soal ya. Untuk soal yang pertama, dari pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum 1 Newton adalah sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi, jawabannya adalah B. Soal selanjutnya adalah karena pengaruh gaya, suatu benda bergerak dipercepat beraturan. Apabila gaya yang bekerja pada benda tersebut diperbesar 2 kali, maka sesuai dengan hukum Newton 2, di mana gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi, jika gaya pada benda diperbesar 2 kali, maka percepatan benda juga diperbesar 2 kali. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 3. Sebuah balok masanya 2 kg mula-mula diam di permukaan tanah. Kemudian, balok itu ditarik vertikal ke atas dengan gaya sebesar 30 Newton selama 2 sekon. Tinggi maksimum yang dapat dicapai balok adalah diketahui massa sama dengan 2 kg, gaya 30 Newton, waktu 2 sekon, dan V0 sama dengan 0. Yang ditanya adalah ketinggian maksimal. Yang pertama, sigma F sama dengan M dikali A, F min W sama dengan M dikali A, 30 min M dikali G sama dengan M dikali A, 30 min 2 dikali 10 sama dengan 2A, 10 sama dengan 2A, A sama dengan 5 meter per sekon. Selanjutnya, VT1. VT1 sama dengan V0 plus A dikali T, sama dengan 0 plus 5 dikali 2, VT1 sama dengan 10 meter per sekon. H1 sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat, sama dengan 0 dikali 2 plus setengah dikali 5 dikali 2 kuadrat, sama dengan 0 plus setengah dikali 20. H1 sama dengan 10 meter. VT2 sama dengan VT1 min G dikali T. 0 sama dengan 10 min 10 dikali T. 0 sama dengan 10 min 10 T. 10 T sama dengan 10 T sama dengan 1 sekon. H2 sama dengan VT1 dikali T min setengah dikali G dikali T kuadrat. 10 dikali 1 min setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. 10 min 5 sama dengan 5M.
H maksimal sama dengan H1 plus H2 sama dengan 10 plus 5. Jadi H maksimal adalah 15M atau C. Untuk pertanyaan nomor 4, hal yang dialami pesawat yang terbang menjauhi bumi adalah hal yang akan dialami pesawat saat menjauhi bumi yaitu beratnya berkurang karena semakin jauh dari gravitasi bumi. Sedangkan untuk masanya tetap karena massa dimanapun akan tetap sama nilainya. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan hukum Kepler adalah Kepler menemukan 3 hukum empiris yang sangat akurat menerangkan gerak dari planet-planet saat berevolusi. Ketiga hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips, dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Yang kedua, garis hubung antara matahari dan planet akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Pernyataan yang tidak sesuai dengan hukum Kepler adalah kuadrat periode revolusi planet berbanding terbalik dalam pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Jadi, pilihan yang benar adalah B ya. Soal nomor 6. Sebuah partikel bermassa 2 kg bergerak lurus panjang sumbu X dengan kecepatan awal 3 meter per sekon, searah dengan sumbu X positif. Bila gaya sebesar 6 Newton searah dengan sumbu X negatif bekerja pada partikel itu selama 3 sekon, maka 1. Besarnya kecepatan akhir 6 meter per sekon. 2. Arah kecepatan akhir searah dengan sumbu X negatif. Ketiga, partikel pernah berhenti. 4. Setelah 3 sekon, kecepatan partikel tetap. Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah diketahui massa sama dengan 2 kg, V0 sama dengan 3 meter per sekon, gaya min 6 Newton, dan waktu 3 sekon. Yang ditanya pernyataan yang benar. Yang pertama, F sama dengan M dikali A sama dengan F per M, A sama dengan min 6 per 2, A sama dengan min 3 meter per sekon kuadrat. Percepatan bernilai negatif atau perlambatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. V1 sama dengan V0 plus AT, 3 plus min 3 dikali 3 sama dengan 3 min 9. V1 sama dengan min 6 meter per sekon. Kecepatan akhir bernilai negatif sebesar 6 meter per sekon, artinya searah dengan sumbu X negatif. Yang selanjutnya, Vt sama dengan V0 plus AT, 0 sama dengan 3 plus min 3T, 0 sama dengan 3 min 3T, 3T sama dengan 3, T sama dengan 1 sekon. Partikel pernah berhenti setelah 3 sekon. Resultan gaya bernilai 0, sigma F sama dengan 0. Jadi, partikel mengalami gerakan lurus beraturan, GLBB lalu GLB. Jadi, pernyataan yang pertama adalah benar, pernyataan kedua benar, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 salah, dan jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, koefisien gesekan bergantung pada besar koefisien gesekan benda tergantung pada tingkat kekasaran permukaan bidang yang dilewati benda maupun permukaan benda itu sendiri. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Pertanyaan nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Balok beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di C. Balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara balok A dan B adalah 0,2, sedangkan koefisien gesekan antara balok B dengan lantai adalah 0,5. Besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok adalah diketahui berat A sama dengan 100 Newton, mu A sama dengan 0,2, berat B sama dengan 500 Newton, dan mu B sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah F minimal. Cara jawabnya adalah sigma Fx sama dengan 0. F min F gesek 1 plus F gesek 2 sama dengan 0. F sama dengan F gesek 1 plus F gesek 2. F sama dengan WA dikali mu A plus WA plus WB dikali mu B sama dengan 100 dikali 0,2
plus 100 plus 500 dikali 0,5, hasilnya adalah 320 Newton atau yang D. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Massa balok A dan B berturut-turut 2 kg dan 1 kg. Koefisien gesekan kinetik antara balok A dengan permukaan meja 0,2. Jika balok B mula-mula diam, balok B akan menyentuh lantai setelah diketahui massa A sama dengan 2 kg, massa B sama dengan 1 kg, mu K sama dengan 0,2, dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah waktunya. Cara jawabnya yang pertama adalah Fk sama dengan mu K dikali N, sama dengan 0,2 dikali 20, Fk sama dengan 4 Newton. Lalu Wb sama dengan Mb dikali G, yaitu 1 dikali 10, sehingga Wb sama dengan 10 Newton. Selanjutnya kita mencari sigma F sama dengan Wb min Fk, yaitu 10 min 4, sigma F sama dengan 6 Newton. Sigma F sama dengan Ma ditambah Mb dikali A, 6 sama dengan 2 ditambah 1 dikali A, 6 sama dengan 3A, A adalah 2 meter per sekon kuadrat. S sama dengan V0 plus setengah AT kuadrat. 25 sama dengan 0 plus setengah dikali 2 dikali T kuadrat. 25 adalah T kuadrat, T sama dengan 5 sekon. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10 adalah kereta mainan massanya 1 kg bergerak pada bidang datar yang mempunyai koefisien gesekan kinetik 0,4. Jika kelajuan awal kereta 10 meter per sekon, jarak yang ditempuh kereta sampai berhenti adalah yang diketahui massa sama dengan 1 kg, mu K sama dengan 0,4, V0 sama dengan 10 meter per sekon, dan Vt sama dengan 0 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya adalah jarak. Yang pertama adalah W gesek sama dengan delta EK, min Fk dikali S sama dengan EK min EK 0. Min mu K dikali N dikali S sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat min setengah M dikali V0 kuadrat. Min mu K dikali W dikali S sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat min V0 kuadrat. Min mu K dikali M dikali G dikali S sama dengan setengah M dikali Vt kuadrat min V0 kuadrat. Min mu K dikali G dikali S sama dengan setengah dikali Vt kuadrat min V0 kuadrat. Min 0,4 dikali 10 dikali S sama dengan setengah dalam kurung 0 kuadrat min 10 kuadrat. Min 4S sama dengan setengah dikali min 100. Min 4S sama dengan min 50. 4S sama dengan 50. S sama dengan 50 per 4. S sama dengan 12,5 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 11. Sebuah balok bermassa 25 kg mula-mula diam pada permukaan bidang datar. Jika balok itu didorong dengan gaya F sebesar 100 Newton yang arahnya horizontal, ternyata setelah 5 sekon kelajuan benda menjadi 10 meter per sekon. Besarnya koefisien gesekan kinetik antara balok dan bidang adalah diketahui massa sama dengan 25 kg, gaya sama dengan 100 Newton, V0 sama dengan 0, Vt sama dengan 10 meter per sekon, dan waktu sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah mu. Cara jawabnya yang pertama adalah V0 sama dengan Vt plus At, 10 sama dengan 0 plus A dikali 5, 10 sama dengan 5A, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, F min Fr sama dengan M dikali A, 100 min Fr sama dengan 25 dikali 2, 100 min Fr sama dengan 50, 100 min 50 sama dengan Fr, 50N sama dengan Fr. Fr sama dengan mu K dikali N, Fr sama dengan mu K dikali M dikali G, 50 sama dengan mu K dikali 25 dikali 10, 50 sama dengan mu K dikali 250, mu K sama dengan 500 per 250 atau 0,20, dan jawabannya adalah yang D. Mudah ya? Soal selanjutnya, menurut Kepler, kuadrat periode suatu planet mengelilingi matahari sebanding dengan. Menurut hukum Kepler 3, kuadrat periode suatu planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari.
Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 13 adalah dimensi tetapan gravitasi G adalah diketahui F sama dengan M dikali A sama dengan M per S kuadrat, sama dengan L besar dikali T besar pangkat minus 2. Lalu yang ditanya adalah dimensi tetapan gravitasi G. Cara jawabnya F sama dengan G besar dikali M kecil per R kecil kuadrat. M dikali A sama dengan G besar dikali M kecil per R kecil kuadrat. M besar dikali L besar dikali T besar pangkat minus 2 sama dengan G besar dikali M kecil kuadrat per L besar kuadrat. M besar dikali L besar dikali T besar pangkat minus 2 per M besar pangkat 2 sama dengan G. G sama dengan L besar pangkat 3, M besar pangkat minus 1, dan T besar pangkat minus 2, atau jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, jika sebuah benda di permukaan bumi dibawa ke suatu planet, maka yang tidak mengalami perubahan adalah jika sebuah benda dibawa ke suatu planet, yang tidak mengalami perubahan adalah massa. Karena massa benda tidak akan berubah bila benda tidak mengalami perubahan struktur atau pengurangan dan penjumlahan materi. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Mudah bukan? Soal nomor 15, percepatan gravitasi planet Mars adalah 3,7 meter per sekon kuadrat, sedangkan percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika berat seorang astronot di bumi 637 Newton, maka berat astronot tersebut di planet Mars adalah diketahui gravitasi Mars sama dengan 3,7 meter per sekon kuadrat. Gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu berat di bumi adalah 637 Newton. Yang ditanya berat di Mars. Cara jawabnya M sama dengan WB per GB sama dengan 637 per 9,8. M sama dengan 65 kg. Lalu WM sama dengan M dikali GM, yaitu 65 dikali 3,7 sehingga menghasilkan 240,5 Newton atau yang D. Soal selanjutnya, 2 buah satelit beredar mengelilingi bumi dengan perbandingan ketinggian 4:9 dari pusat bumi. Berapakah perbandingan periode kedua satelit tersebut? Diketahui R1 sama dengan 4 dan R2 sama dengan 9. Yang ditanya adalah T1 banding T2. Cara jawabnya, T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kubik per R2 kubik. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 per 9 pangkat 3. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan 64 per 729. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan akar dari 64 per 729. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan 8 per 27 atau jawabannya yang D yaitu 8 banding 27. Soal nomor 17, sebuah planet Z mempunyai massa A kali massa bumi dan jari-jari B kali jari-jari bumi. Berat benda di planet Z dibandingkan dengan berat benda di bumi adalah diketahui massa Z sama dengan A kali massa bumi dan jari-jari Z sama dengan B kali jari-jari B. Yang ditanya adalah WZ per WB atau berat benda di planet Z dan berat benda di planet bumi. Cara menjawabnya adalah WZ per WB sama dengan G dikali MZ per G dikali MB dikali RB per RZ kuadrat. WZ per WB sama dengan MZ per MB dikali RB per RZ kuadrat. WZ per WB sama dengan AMB per MB dikali RB per BRB kuadrat. WZ per WB sama dengan A per 1 dikali 1 per B kuadrat. WZ per WB sama dengan A per B kuadrat atau jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, sebuah gaya 1 Newton bekerja pada massa 1 kg yang dapat bergerak bebas. Benda itu akan menerima diketahui gaya sama dengan 1 Newton dan massa sama dengan 1 kg. Yang ditanya, benda akan menerima, jawabnya F sama dengan M dikali A. 1 sama dengan 1 dikali A.
A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Dan jawabannya adalah yang C, yaitu percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Gaya 10 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan timbulnya percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Gaya yang diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat adalah: ketahui F1 sama dengan 10N, A1 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, A2 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, yang ditanya adalah F2. Cara jawabnya, F2 per F1 sama dengan A2 per A1, F2 per 10 sama dengan 1 per 5, F2 sama dengan 1/5 dikali 10, sehingga menghasilkan F2 sama dengan 2 Newton atau jawabannya yang B. Soal nomor 20. Benda dengan massa 500 gram dikenai gaya sebesar 250 Newton. Jika kontak antara gaya dan benda selama 0,02 detik, benda tadi akan bergerak. Kelajuannya adalah: diketahui massa sama dengan 500 gram atau 0,5 kg, gaya sama dengan 250 Newton, dan waktu sama dengan 0,02 sekon. Yang ditanya adalah V. Jawabnya, I sama dengan delta P. F dikali T sama dengan M dikali V. 250 dikali 0,02 sama dengan 500 dikali V. 5 sama dengan 0,5 dikali V. V sama dengan 5 per 0,5. V sama dengan 10 meter per sekon atau jawabannya yang D. Soal nomor 21. Sebuah benda mula-mula berada di bumi. Jika benda tersebut dibawa ke bulan, maka gravitasi bulan sendiri lebih kecil daripada gravitasi bumi. Gravitasi bulan sama dengan 1/6 dari gravitasi bumi. Sehingga benda yang dibawa ke bulan mengakibatkan berat benda berkurang dan massa benda tetap. Jadi pilihan yang benar adalah B. Gampang bukan? Nomor 22. Satuan gaya dalam SI adalah Newton, di mana 1 Newton adalah 1. Sesuai ketentuan SI, 1 Newton adalah 1 kg meter per sekon kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mudah ya. Pertanyaan nomor 23 adalah berat benda menyatakan. Berat benda sendiri menyatakan gaya yang disebabkan oleh gravitasi. Jadi pilihan yang benar adalah D. Pertanyaan ke-24, periode planet X mengelilingi matahari adalah 88 hari. Diketahui jarak planet X dan jarak planet Y ke matahari 1/4. Maka periode planet Y mengelilingi matahari adalah: diketahui periode Y sama dengan 88 hari. Dan jarak Y per jarak X sama dengan 1/4. Dan yang ditanya adalah periode X. Kita menjawab menggunakan hukum 3 Kepler ya. Jadi, Tx kuadrat per Rx pangkat 3 sama dengan Ty kuadrat per Ry pangkat 3. Tx per Ty kuadrat sama dengan Rx per Ry pangkat 3. Tx per 88 kuadrat sama dengan 4/1 pangkat 3. Tx per 88 kuadrat sama dengan 64. Tx per 88 sama dengan 8. Tx sama dengan 74 hari atau pilihannya ada di opsi D. Pertanyaan ke-25 atau soal terakhir, berat seorang astronot di permukaan bumi 800 Newton. Jika astronot itu mengorbit mengelilingi bumi dengan jari-jari orbit 4 kali jari-jari bumi, berapakah berat astronot sekarang? Diketahui berat sama dengan 800 Newton, jari-jari sama dengan R, jari-jari aksen sama dengan 4 kali R, dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berat aksen. Cara menjawabnya yaitu G banding G aksen sama dengan 1 per R kuadrat banding 1 per R aksen kuadrat. G banding G aksen sama dengan 1 per R kuadrat banding 1 per 4R kuadrat. G banding G aksen sama dengan 1 per R kuadrat banding 1 per 16 R kuadrat. G banding G aksen sama dengan 1 per 1 banding 1 per 16. G per G aksen sama dengan 16 banding 1. G aksen sama dengan 1 per 16 dikali G. W sama dengan M dikali G aksen. 800 sama dengan M dikali 10. M sama dengan 80 kg. Berat aksen sama dengan M dikali G aksen sama dengan
80 dikali 1/16 dikali 10. 10 dikali setengah dikali 10. Lalu kita mendapati bahwa W aksen sama dengan 50 Newton atau opsi yang A. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan ya bahwa hukum Newton merupakan hukum fisika yang menjelaskan tentang perpindahan suatu objek ketika gaya bekerja pada benda tersebut. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya teman-teman.